Itulah sebabnya umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itulah sebabnya Tuhan berikan pengetahuan untuk Anda dibuat tahu apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus umat pilihan persiapkan. Brother Branham mengatakan Yesus memiliki iman yang sempurna karena dia tahu siapa dirinya. Amin. Dia tahu pelayanan apa yang sedang dia kerjakan, dan Yesus tahu ending kesudahan dari pelayanan dia. Anda bisa bayangkan ketika Anda melihat seperti Yesus, bahwa akhir pelayanan dia adalah bahwa dia harus tergantung di atas kayu salib. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Apakah hanya Yesus berlaku? Bukankah kepada Petrus pun diberitahukan bahwa akhir hidupmu kamu akan disalibkan seperti aku? Apakah hanya berlaku bagi Petrus? Bukankah kepada Paulus juga diberitahukan? Dan sekarang, apakah itu hanya berlaku bagi mereka yang tertulis di Alkitab? Bukankah kepada Brother Branham pun juga diberitahukan? Dan jika itu diberitahukan kepada Nabi di akhir zaman, bukankah itu juga harus diberitahukan kepada mempelai wanita? Dan ketika hal itu diberitahukan, bukan untuk membuat Anda cemas, bukan untuk membuat Anda takut, karena ketika mempelai wanita mengenali posisinya, pengangkatan datang. Ketika Anda tahu siapa diri Anda dan untuk apa Anda berada di akhir zaman dan apa kesudahan pelayanan Anda di muka bumi, Anda punya iman yang sempurna. Amen. Glory, Anda memiliki iman yang sempurna. Glory. Jadi pemberitahuan ini bukan sesuatu hal untuk menakut-nakuti. Amen. Lihat yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Yusuf. Tuhan tidak beritahukan prosesnya, tapi Tuhan beritahukan endingnya. Bahwa dia akan duduk sebagai tangan kanan Fir'aun. Bahwa berkas-berkas orang tua dan saudara-saudaranya akan tunduk kepada berkas dirinya. Kepada mempelai wanita, misteri dibukakan dari Kejadian sampai Wahyu. Untuk memperlihatkan kepada Anda pada hari ini, di masa ini, bahwa squeeze akan segera dekat. Kita sedang berjalan menuju ke era tersebut. Dan tidak bisa terelakkan dan tidak bisa di stop. Amen. Presiden mana yang akan mampu menstop kondisi dunia yang sekarang ini? Semua kekacauan dan perang adalah semua diorganisir, karena sangkakala adalah untuk dibunyikanlah untuk mengadakan gangguan politik. Meterai dibuka adalah untuk mengadakan gangguan keagamaan. Sehingga Anda melihat apa yang dikatakan Yesus, kamu akan mendengar rumor, kabar-kabar tentang perang. Sangkakala. Maka Anda melihat perpecahan, Anda melihat pembunuhan, Anda melihat sadisme. Anda lihat apa yang terjadi di Turki dengan sekitar 50.000 orang ditangkap dan diinvestigasi dan diperlakukan dengan cara yang sadis, dengan cara yang tidak manusiawi. Lihat apa yang berlangsung di sana. Betul atau salah? Lihat apa yang sedang berlangsung. Sejarah membuktikan apa yang dulu terjadi di masa-masa kekaisaran Romawi, apa yang dulu terjadi di masa-masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Bukankah Anda melihat sedikit demi sedikit dan semakin cepat bahwa hal itu berlangsung lagi? Sesuatu hal yang gak logis, yang tidak masuk akal di zaman moralitas, di zaman sopan santun, di zaman damai, di zaman modernisasi. Kok ternyata kita melihat hal-hal yang sangat menjijikkan, sadisme, brutal, liar dan lain sebagainya. Bukankah dulu Anda hanya membaca di sejarah? Betul? Tapi sekarang Anda lihat, bukan lagi sejarah, brother and sister. Tepat di sekeliling Anda. Bukan lagi sejarah.
Anda dulu melihat, oh genosida, tahun 1919, tahun 1900 sekian, tahun sekian. Sekarang Anda melihat tepat di depan mata Anda. Lihat apa yang berlangsung di Jepang. Hanya dengan modal pisau, 19 orang tewas. Betul? Masuk ke tempat rehabilitasi orang-orang cacat, dan semuanya dibantai. Lihat apa yang berlangsung di gerbong kereta api di Jerman. Lihat apa yang berlangsung di sebuah gereja kecil di Prancis 3 hari, 4 hari yang lampau. Betul? Lihat apa yang menjadi daftar daripada orang-orang yang sadisme yang dikuasai oleh roh-roh setan ini. Memiliki daftar-daftar untuk membunuh siapapun. Di negara-negara yang menegakkan hak asasi manusia. Di negara-negara yang menegakkan peraturan, hukum, norma, kekeluargaan, tapi tiba-tiba dilanda dengan sadisme, brutalisme. Anda hidup di zaman apa? Anda hidup di zaman Laodikia. Amen. Semuanya diberitahukan dalam kitab suci oleh pembukaan ke-7 meterai, dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada Anda. Jangan nyaman. Amen. Bahkan Perdana Menteri Prancis mengatakan sebuah statement setelah peristiwa Nice terjadi. Peristiwa terorisme di kota Nice, Prancis seminggu yang lampau. Masih ingat? Ketika truk trailer menabrak dan sekitar 80 orang tewas. Apa dikata oleh pemimpin Prancis? Biarlah hal ini terjadi supaya warga Prancis terbiasa dengan ancaman. Anda baca di surat kabar Anda. Petinggi memberikan statement yang seperti itu. Untuk memberitahukan kepada Anda bahwa mereka pun sadar bahwa tidak ada tempat yang aman. Amin. Gak ada tempat yang aman. Oh, jangan berpikir itu di Eropa, berarti kita di Indonesia. Jangan khawatir, Anda hidup di zaman yang sama. Masalahnya Anda hidup di zaman yang sama. Anda bukan hidup di zaman Sardis. Oh, berarti kalau gitu lebih enak hidup di zaman Luther. Anda akan berhadapan dengan pedang dan pisau. Mau pilih mana? Bahkan presiden daripada Rusia, Medvedev, saya sukar men-spellingnya, dia mengatakan bahwa kami punya nuklir dan akan tiba waktunya bahwa dunia ini akan menjadi seperti era pedang. Dia mengucapkan statement ini. Pernah baca? Carilah. Supaya Anda tahu, sadar kenapa semuanya ini diberitahukan kepada Anda. Kenapa sangkakala harus berbunyi? Kenapa meterai-meterai harus dibukakan? Amen. Dan kenapa harus kepada Anda? Dan kemudian sebagian orang akan, aduh, ngeri sekali hidup di zaman ini ya. Kalau gitu ngapainlah aku hidup di sini? Bukan. Ini hanya untuk mempelai wanita. Ini hanya untuk mempelai wanita. Amin. Ini hanya untuk mempelai wanita yang hidupnya tidak mau nyaman di sini. Dia selalu berdoa, Tuhan, berikan aku pewahyuan. Pewahyuan apa? Goncangkan aku. Itu pewahyuan supaya Anda keluar dari kemalasan Anda, supaya Anda keluar dari acuh-acuh Anda, supaya Anda keluar dari duniawi Anda, supaya Anda keluar dari pola berpikir Anda, untuk masuk ke dalam Kristus, zona yang aman. Amen. Area yang paling aman di muka bumi. Amin.